Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis, 14 November 2024, Pekan Biasa ke-32. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada Filemon, ayat 7 sampai dengan 20. Saudara terkasih, aku sudah memperoleh kegembiraan besar dan kekuatan karena kasih-Mu, sebab Engkau telah menghibur hati orang-orang kudus. Karena itu, sekalipun dalam Kristus, aku bebas memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Namun, mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya kepadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua dan kini dipenjarakan demi Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anak yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu, dia memang tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia, buah hatiku itu, kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya, aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan demi Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu kau lakukan, bukan karena terpaksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari itu, yaitu sebagai saudara terkasih. Bagiku, ia sudah saudara, apalagi bagimu, baik secara manusiawi maupun dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan dikau ataupun berutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya untuk tidak mengatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yakni dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburlah hatiku di dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Lukas bab 17 ayat 20 sampai dengan 25. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya, kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, dia ada di sana. Lihat, dia ada di sini.' Tetapi jangan kalian pergi ke situ. Jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, Filemon diminta untuk menerima Onesimus yang pernah merugikan mereka.
Paulus berharap Filemon menerima Onesimus sebagai saudara terkasih. Dalam bacaan Injil, kerajaan Allah sudah datang di tengah-tengah kita. Namun kita tidak melihatnya karena sibuk dengan hal-hal lain. Kerajaan Allah telah hadir di tengah-tengah kita dan sering kita tidak melihatnya. Mengapa? Karena kita sibuk dengan banyak perkara. Seandainya kita peka dan mau membuka mata hati kita, tak perlu kita bertanya lagi. Orang yang percaya akan melihat dan mengalami sendiri. Allah sungguh hadir di tengah kita. Ketika orang bisu berbicara, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang sakit sembuh. Bagaimana pengalaman kita masing-masing? Aku bahagia akan mati, oleh karena aku telah menjalani hidupku tanpa membuang semenit pun darinya untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Allah. Kutipan dari Beato Carlo Acutis. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami telah Kau satukan sebagai saudara dalam Kristus. Semoga kami mampu menghadirkan semangat persaudaraan sejati yang merengkuh dan memperbarui hidup setiap orang dalam segala langkah laku hidup kami, dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.